Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sedang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Tidak terasa hari demi hari kita lalui. Dan di pada hari ini kita dapat bertemu bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hidup kita, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari naikkan pujianmu, mari naikkan sembahmu. Kita mau agungkan Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Berkata-kata terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Sebab begitu besar kasih setiamu Bapa. Kau telah menebus kami, Kau telah menyelamatkan kami Bapa. Kau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami mau bersorak Bapa, kami mau muji nama-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku.
kami Bapa. Kau telah mengangkat kami, Kau telah melayakkan kami memuji-Mu Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, oh, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Angkat tanganmu, ingat kasih-Nya. mengubah hidupku. Oh iya, Kasih-Nya yang selalu ada. kasih-Mu, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata di atas hidup kami Bapa. Kau yang menyempurnakan hidup kami, Kau yang telah melayakkan kami Bapa. Pada hari ini Bapa, kami mau melompat, kami mau memuji nama-Mu Yesus. Yang siap katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalanku, hanya kepada-Mu kami berharap dan percaya. Amin. Katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan hidupku hanya kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya hanya di dalam namanya Yesus dia sumber harapan di sepanjang hidupku hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersorak-sorai dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mana suaranya orang-orang menang? Haleluya! Semuanya ikuti kita ya. Kita mau bergoyang bersama Tuhan. Amin. Na 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 na. Ke kanan dulu ya. Na 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 na. Berikan mulai buat Tuhan. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kau dahsyat Tuhan, kedahsyatannya di hidupku. Angkat tanganmu. imanku Oh, berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama
Mari Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Kita akan saksikan breaking news. Salam Bro and Sis, saya Markus Yudarji. Dan saya Agustina Maria. Kami mengadakan conference sebagai wadah untuk pertumbuhan individu dan keluarga dengan memperkuat nilai-nilai kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan tema Grow Stronger akan menjadi kesempatan ideal untuk belajar, berhubungan, dan mendapatkan motivasi dalam memperkuat nilai-nilai yang sesuai dengan Alkitab. Kami mengundang Anda semua untuk hadir dalam Strong Family Conference pada bulan Juli, Sabtu tanggal 20, 2024 mulai jam 10 pagi di GBI Citra Garden 2. Akan ada 4 kelas pilihan yang dapat mengupgrade kualitas diri dan keluarga Anda. Segera daftarkan kelas pilihan Anda sekarang. Sampai jumpa di Strong Family Conference 2024. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi menjelang siang hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasakan sukacita, boleh lambaikan tangan, kasih senyum kiri kanannya. Ya. Asik ya, nanana ya, nanti lanjutkan lagi di rumah ya. Oke, ya saya mau menekankan beberapa hal. Yang pertama yang barusan saja kita lihat yaitu video ya. Akan ada Strong Family Conference tahun ini 2024 dengan tema Grow Stronger. Ya, yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Strong Family Conference ini merupakan seminar atau workshop dengan topik-topik yang menarik dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan oleh pembicara dan para ahli yang sesuai dengan temanya. Ya, jadi ada beberapa tema, nanti kalau Bapak Ibu ingin mendaftar bisa pilih salah satu ya. Kalau mau semuanya gimana? Nanti ya ada lagi ya bagian bisa daftar lagi kalau ada acara lagi. Oke? Nah, acara ini diadakan oleh gereja kita untuk usia minimal 12 tahun. Jadi ada batas saya 12 tahun ke atas saja yang boleh ikut dalam acara Strong Family Conference ini.
Ya, pastikan Bapak Ibu segera mendaftar karena tempat ini sangat terbatas sekali. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar melalui online, melalui link strongfamilyconference.com atau bisa Bapak Ibu juga mendaftar melalui booth yang ada di belakang yang dibantu oleh panitia di mana PIC-nya untuk acara ini adalah Saudari Villa. Dan acara Strong Family Conference ini akan ditutup dengan KKR yang pasti akan memberkati kita semua. Ya, jadi segera mendaftar, pastikan kita mendapatkan tempat dan kita pilih topik atau tema yang sesuai dengan pilihan kita. Kami ucapkan terima kasih juga kepada jemaat yang telah mensupport dan ikut ambil bagian dalam doa estafet 24 jam yang kita sudah lakukan kemarin, berlangsung dari hari Jumat ya jam 12 siang hingga hari Sabtu jam 12 siang. Ya, kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik dan kita mau terus praktekkan doa-doa di dalam setiap kehidupan kita karena kita percaya kuasa doa itu besar kuasanya. Amin. Ya, oleh sebab itu juga ada doa yang dilakukan setiap hari Senin malam ya jam 10 malam melalui link Zoom. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti doa-doa yang ada di gereja kita di tempat ini. Setiap hari Selasa hingga hari Jumat juga dilakukan doa pagi jam 5 pagi. Ya, dan juga hari Sabtu doa korporat, Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di tempat ini dengan kita untuk berdoa juga bersama jam 5 sore. Ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya, Bapak Ibu merupakan saudara seiman, saudara sehati di dalam Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami di Gereja Bethel Citra Garden 2. Ibadah berlangsung, ibadah umum 2 kali jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi yang disertai dengan juga ibadah ABI yang berlangsung saat ini di bawah Anak Bethel Indonesia atau Sekolah Minggu. Juga ada ibadah RPBI bagi Bapak Ibu memiliki anak putra putri remaja yang dilakukan juga hari Minggu jam 3:30 sore. Oke, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan biar kasih kemurahan Tuhan terus melimpah di dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan persiapkan yang terbaik buat Bapa kita di surga. Kita bersyukur buat segala anugerah dan berkat yang luar biasa dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kasih penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Penyertaan-Mu selalu nyata Tuhan. Kau cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, setiap apa yang menjadi keperluan kami ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau ambil bagian kami yang terbaik Bapa. Mulai persembahan yang akan kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan semua ini Tuhan biar bagi kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Kami bawa persembahan kami Tuhan dan semuanya hanya untuk Kau saja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa adalah setia. Tak pernah kuragukan kasih setia-Mu Tuhan. Hati kami tenang karena Kau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu nyata Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari
kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bagi berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mau belajar taat dengan kedengaran padamu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami seluruhnya kepadamu Bapa. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kami undang hamba-Nya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kamu hebat Tuhan. Haleluya. Kau setia Tuhan, Kau setiakan janji-Mu, Bapa yang setia. Dahulu, sekarang, dan selamanya Engkau setia kepada kasih kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih, puji dan syukur hanya bagi-Mu. Pujian syukur kami hanya padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami hidup tenggelam di dalam kasih-Mu itu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kelayakan kami, namun semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena darah-Mu kami dipersekutukan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, puji-pujian, sorak-sorai yang bisa kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan sekarang kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Firman-Mu kami percaya adalah Engkau sendiri. Roh Kudus, Engkau yang jamah hati kami, buka hati kami, sehingga kami mengerti keberadaan kami. Kami bisa melihat kekurangan kami, dan kami bisa melihat dosa kami. Diri kami nampak nyata Tuhan, dan kami dapat melihat Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa hanya Roh Kudus Engkau yang bisa membukakan mata hati kami. Sehingga saat ini Tuhan, berbicaralah. Kalau Engkau menggunakan perkataan manusia, Roh Kudus Engkau yang jamah hati kami, buka hati kami melihat. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Mampukan, layakan, sucikan, pakai hamba Tuhan. Sehingga kami semua di tempat ini memperoleh kekuatan yang baru, iman yang dikuatkan. Setiap kebimbangan Tuhan, Engkau yang hilangkan Tuhan, menjadi satu kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap umat-Mu, jamah hati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini kami yang bimbang, ragu, menjadi percaya, yakin, semakin teguh. Yang mau mundur, maju kembali. Yang lelah, diberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam saudara sekalian kasih Tuhan, silakan duduk. Bagaimana saudara, semua baik? Puji Tuhan. Pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, betul saudara? Bagaimana kabarnya saudara? Jangan luar biasa saudara, kalau luar biasa saya langsung turun loh. Udah selesai, saudara sudah luar biasa soalnya. Biasa-biasa saja, tapi Tuhan kita luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Antoni Sitompul. Saya gembala di sebuah gereja di Jakarta Barat. Dan puji syukur atas anugerahnya dapat hadir di tengah-tengah saudara menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Markus, Ibu, dan Pak Roy, Ibu dan Ibu atas kesempatannya bagi saya. Saya mempunyai 2 orang anak. Anak saya pertama Faith berusia, dia kelas 1 SMA, ya, dan yang kedua Hope, ya. Faith Hope kelas 3 SMP. Faith Hope, yang ketiga apa saudara? Love ya. Faith, Hope, dan Love. Tapi sama Tuhan cuma dikasih 2 saudara. Faith dan Hope. Ya. Teman anak saya tuh waktu tahu gitu nama dia Faith, nama kok kamu lucu ya nama kamu Faith, adikmu Hope. Jangan-jangan yang ketiga integrity gitu ya, responsibility gitu kan. Papamu aneh kasih nama katanya. Ya puji Tuhan lah. Baik saudara, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Nuh. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani 11 ayat 7. Boleh ditampilkan Ibrani 11 ayat 7. Yuk kita baca bersama saudara, 3, 2, 1. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara yang kasih Tuhan, Nuh ini adalah contoh orang beriman. Dan jadi contoh juga buat kita yang beriman saat ini saudara. Bagaimana dia tidak beriman, dia luar biasa saudara mendengar firman Tuhan untuk membangun bahtera. Karena Tuhan akan memusnahkan setiap yang bernafas. Tuhan katakan bahwa nanti akan datang air bah yang memenuhi bukan hanya di sekitar Nuh tinggal, tetapi di seluruh dunia. Dan aku akan menyelamatkan kamu dan seisi keluargamu. Dan pada saat itu saudara, di gurun pasir di mana Nuh tinggal itu belum pernah yang namanya hujan. Atau ya hujan aja gak pernah, apalagi banjir dan air bah. Jadi sesuatu yang Nuh itu belum pernah tahu apa itu banjir, apa itu air bah, apa itu hujan. Tetapi karena Tuhan berkata melalui firman-Nya,
dan Nuh percaya pada firman Tuhan, maka Nuh membangun bahtera tersebut. Dia percaya bahwa nanti akan datang air bah yang memusnahkan bumi. Dia percaya. Dasarnya apa saudara? Firman Tuhan. Dan saudara, kalau Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, maka Nuh pada saat itu saudara bukan hanya beriman dan dia diam, aku percaya. Enggak saudara, tapi dia benar-benar membangun bahtera. Dan Nuh itu bukan seorang pelaut atau orang yang mengerti tentang bahtera saudara. Nuh itu seorang petani, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya skill untuk membangun bahtera. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, dengan spesifikasi yang Tuhan berikan, maka Nuh gak bilang, saya siapa, Tuhan nanti gimana kalau bahteranya bocor sedikit aja. Bocor sedikit saudara, Tuhan nanti matilah kami seisi keluarga. Dia gak bilang seperti itu saudara, padahal dia petani saudara. Kenapa? Karena dia percaya akan firman Tuhan. Dan pada saat membangun bahtera, dia bangun bahtera sekitar 100 atau 120 tahun saudara. Saudara ada yang pernah bangun rumah? Kalau saudara misalkan bangun rumah minta kontraktor bangun sudah 3 tahun gak selesai-selesai, saudara marah gak? Harusnya, ini harusnya 6 bulan, 1 tahun. Tapi ini 3 tahun gak selesai. Tetapi Nuh saudara, 100 tahun, 120 tahun. Dia membangun bahtera dan dia bukan pelaut, dia bukan pembangun bahtera, dia seorang petani. Apa namanya itu kalau bukan iman saudara? Amin saudara? Luar biasa. Belum pernah lihat air bah, belum pernah lihat Tuhan bilang Tuhan memusnahkan seluruh bumi. Dia percaya aja saudara. Itulah namanya iman, dan iman diwujudkan dengan perbuatan yang nyata saudara. Saudara, ada generasi muda yang saya tahu dia mau menikah saudara. Usianya sudah oke lah untuk menikah. Dan yang laki-laki punya penghasilan, yang perempuan punya penghasilan. Usianya sudah cukup, dua-duanya oke, saya lihat oke, tapi belum menikah-menikah. Sampai kemarin terakhir dia masuk rumah sakit karena psikosomatis. Khawatir nanti kalau nikah gimana, kalau uangnya nggak cukup, stres, sudah masuk ke rumah sakit. Kata dokter, enggak ini nggak apa-apa kok masuk UGD. Ya, yang kedua, enggak ada masalah apa-apa. Tapi karena apa? Stres. Pada akhirnya konseling dengan kami, konseling dengan istri saya baru ketahuan, kamu itu khawatir, stres. Padahal kan Tuhan sudah mengatakan kan, bahwa aku akan bersamamu senantiasa, Tuhan itu setia. Tetapi dia merasa apa? Aku khawatir gak bisa, gak cukup. Nuh gak seperti itu saudara. Banyak kita yang khawatir. Karena sesungguhnya kita gak benar-benar percaya sama firman-Nya saudara. Pada saat saudara menyanyikan firman Tuhan tadi, menyanyikan lagu-lagu pujian yang semuanya tentang iman saudara. Saudara hanya menyanyikan tapi hati saudara gak benar-benar percaya apa yang saudara katakan. Pada saat saudara katakan engkau setia, tapi sesungguhnya gak benar-benar percaya kalau Tuhan itu setia. Nuh sebetulnya punya 1001 alasan saudara untuk gak melakukan firman Tuhan. Dia bisa melihat keadaannya, dia bisa melihat kemampuannya, skill dan lain sebagainya. Tetapi dia memilih percaya kepada firman Tuhan. Percaya, melakukan, membangun bahtera di tengah tantangan. Saudara, Nuh membangun bahtera itu bukan di dalam satu keadaan yang semuanya sudah tersedia. Enggak saudara, enggak tersedia. Dan dia hidup di tengah orang-orang yang jahat. Di tengah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nuh membangun bahtera di tengah cercaan orang lain. Di tengah orang lain mengatakan, lu yakin? Gitu kan. Sama seperti orang yang mengatakan, lu yakin percaya aja sama Tuhan Yesus maka selamat. Tapi Nuh percaya. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, sebetulnya apa yang Nuh perlihatkan di sini menggambarkan kesetiaan Tuhan dan menggambarkan hidup kita sebagai orang percaya.
Mirip saudara, Nuh sama hidup kita tuh mirip. Betul? Mirip saudara. Pertama, Yesus menjangkau saudara melalui firman-Nya, betul kan? Nuh juga mempersiapkan bahtera karena firman Tuhan. Ya, Kejadian 6 ayat 13, awalnya dari sini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan katakan ayat 14, bangunlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, ini janji Tuhan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bukan Nuh yang berjanji kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada Nuh dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan Nuh. Sama seperti kita kan saudara? Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada kita waktu kita masih berdosa. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera, tetapi bahtera kita saat ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bahtera kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam bahtera itu, maka dia akan selamat. Kita adalah orang-orang, ya saudara, saya tadi membayangkan bahtera itu seperti ini saudara. Tapi pasti lebih besar lagi, kotak saudara. Bahtera itu kotak, tidak ada kendalinya saudara, bukan kayak kapal yang ada kendalinya. Enggak, kotak seperti kotak Musa yang terayun-ayun di sungai Nil. Bahtera juga seperti itu, kotak enggak ada kendalinya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun kita belum pernah melihat Yesus, ada yang sudah pernah melihat Yesus saudara? Ada di sini? Saudara belum pernah melihat Yesus, tapi saudara percaya. Saudara belum pernah melihat surga, ada yang sudah pernah melihat surga saudara? Tapi saudara percaya. Sama seperti kita. Masuk dalam bahtera itu. Dan saya percaya kalau dulu Tuhan setia sama Nuh saudara. Yang menjaga Nuh di dalam bahtera itu. Sampai keluar dari bahtera itu pada saat air sudah surut. Maka kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita juga setia. Amin saudara. Jangan keluar dari bahtera saudara. Amin. Percayalah masuk dalam bahtera dan serahkan hidupmu di dalam bahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan Nuh masuk ke dalam bahtera, bukan. Tapi karena Tuhan memilih Nuh. Karena saudara kalau baca di dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kita tuh orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin saudara. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini membuat saudara tidak bimbang. Iman saudara tepat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah buktikan pada saat dahulu dengan Nuh. Sekarang kalau kita tetap di dalam bahtera, kita percaya kepada Tuhan, maka saudara akan dibawa Tuhan finish well di dalam hidup ini. Amin. Gak usah khawatir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nuh di dalam hidupnya itu mengalami tantangan yang begitu berat saudara. Membangun bahtera, diejek oleh orang-orang lain saudara. Kamu ngapain bangun bahtera? Nanti akan ada air bah. Apa itu air bah? Diketawain saudara. Diketawain bukan cuman saudara, ada yang pernah diketawain sebulan 2 bulan.
Ini Nuh diketawain sekitar 100-120 tahun saudara pada saat bangun bahtera. Setiap kali dia bangun bahtera diketawain orang. Diejek. Dihina. Dipandang mungkin dia itu halusinasi, berfantasi gitu kan. Tapi tidak, Nuh tetap percaya. Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Amin saudara? Saudara percaya pada firman Tuhan? Ya. Jadi firman Tuhan buat Nuh itu bukan sesuatu yang harus dia timbang-timbang dahulu saudara. Kalau firman yang cocok sama dia terima. Kalau firman yang gak cocok dia gak terima. Kalau firman yang masuk akal dia terima, enggak. Firman Tuhan pada saat itu saudara sekarang pikir sangat tidak masuk akal sesungguhnya. Betul saudara? Gak masuk akal, siapa aku? Aku petani, apa itu bahtera? Bahteranya begitu luar biasa, gak mungkin Tuhan. Apa itu air bak? Gak mungkin Tuhan. Belum lagi Tuhan bilang bahwa sepasang binatang-binatang. Gimana caranya Nuh tahu antara burung yang jantan sama yang betina, saudara? Gimana caranya Nuh tahu? Binatang itu sepasang-sepasang, saudara. Jantan, betina masuk ke dalam kapal. Gimana caranya Nuh misalkan menjaga singa jantan, singa betina. Semuanya gak masuk akal dan semuanya di luar kemampuan dan di luar nalarnya Nuh. Tetapi Nuh cuma satu hal, percaya saudara. Amin. Percaya. Saudara kalau beriman itu memang harus percaya 100% apa yang Tuhan bilang. Lewat apa? Lewat firman-Nya saudara. Jadi Alkitab, sekarang Alkitab banyak dipertanyakan oleh anak-anak muda. Alkitab relevan atau enggak? Ya Alkitab relevan atau enggak? Karena dia enggak percaya. Tapi kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan dan dia Tuhan sendiri. Amin. Jangan ragukan. Nuh enggak meragukan. Dan orang yang enggak meragukan Tuhan, dia akan masuk di dalam bahtera. Cuman satu syaratnya masuk dalam bahtera itu, percaya. Percaya. Tapi untuk percaya aja, saudara butuh kasih karunia. Pada saat Nuh berkhotbah kepada orang banyak, dan orang-orang banyak itu gak percaya sama Nuh. Nuh gitu kan. Sama saudara, mungkin ada di antara saudara kalau ada seorang berkhotbah, ada firman Tuhan, saudara gak percaya. Enggak lah, ini mengada-ngada. Enggak. Tapi Nuh percaya. Dan orang yang tidak percaya, maka dikatakan di sini di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ya. Dan karena iman itu saudara, Ibrani 11 ayat 7. Dan karena iman itu, karena iman Nuh, ia menghukum dunia. Karena Nuh berkhotbah dan pada saat Nuh berkhotbah, yang tidak percaya akan firman itu, maka binasa saudara. Pada saat Injil disampaikan, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, gak ada pilihan lain. Gak masuk bahtera, binasa pasti. Binasa. Nuh mengalami banyak tantangan saudara. Pada saat dia bangun bahtera bersama dengan anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet. Pada saat dia bangun bahtera, mungkin ada konflik antara Sem sama Yafet. Saudara dari keluarga ada yang seperti itu, kadang-kadang konflik anak-anak. It's okay saudara. Kalau konflik itu it's okay. Kalau gak pernah ngobrol itu yang malah justru masalah tandanya. Gak pernah konflik tandanya gak pernah ngobrol. Saya konseling seseorang ya minggu lalu. Antara suami istri gak pernah berantem saudara. Loh masalah dong kalau gak pernah berantem gitu kan. Ternyata selidik punya selidik. Mereka masih nyaman tinggal sama orang tuanya masing-masing yang gak pernah berantem. Yang perempuan tinggal, kebetulan orang tuanya berada gitu kan. Yang perempuan tinggal dengan orang tuanya. Ketemunya cuman ya kalau ke gereja gitu kan. Yang laki-laki ya gak pernah berantem saudara, ketemunya cuma di gereja. Gak mungkin berantem gereja kan. Habis itu kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kalau namanya kita suami istri hidup berumah tangga, namanya konflik itu biasa saudara. Amin. Biasa aja. Tetapi kan kita tetap mempertahankan kesatuan. Kita tetap ngalah sekali-sekali, sekali ngalah, sekali. Ya tetap seperti itu saudara. Dan keluarga anak-anak tuh kalau konflik itu biasa. Dan Nuh menghadapi itu semua tetapi tidak membuat pembangunan bahtera terhenti saudara. Amin saudara. Saudara mengalami masalah dalam hidup saudara. Orang dunia mengatakan badai pasti berlalu. Tapi firman Tuhan mengatakan badai pasti berlalu lalang. Ada masalah saudara, itu bukan firman Tuhan, maaf. Ya, itu saya mengatakan badai pasti berlalu lalang. Artinya apa? Kita badai itu silih berganti saudara.
Tetapi apapun itu, saudara harus tetap di dalam iman saudara, tetap mengerjakan keselamatan saudara, seperti Nuh tetap membangun bahtera. Amin. Jangan berhenti. Punya masalah dalam pernikahan tapi tetap maju. Punya masalah dalam studimu tetap maju anak-anak muda. Masalah dalam pelayanan tetap maju. Kenapa? Karena Dia yang berjanji kepada kita setia. Amin. Dia yang berjanji kepada kita setia. Bukan hanya setia, Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Amin saudara. Kita tuh kadang-kadang kalau kita salah berdosa, ya kita semua manusia berdosa. Tapi kita langsung merasa gak layak, padahal Tuhan dari jauh mengatakan kepada Israel, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Jadi bukan Dia yang tidak mengasihi kita lagi, kita aja yang ketipu sama iblis. Gak mau datang ke gereja, gak mau dengar firman Tuhan. Nah saudara, bahtera saudara. Bahtera itu adalah kotak yang tidak punya kemudi. Sama seperti ini, bangun ya bayangkan saudara gak punya kemudi kan. Ngalir aja, bukan ngalir ya, tapi ikut Tuhan aja, hidup di dalam Tuhan, itu memang seperti itu saudara. Saudara tidak perlu menjadi supir di dalam hidup saudara. Amin? Amin saudara? Diibaratkan kalau saudara menyetir, ya, itu ada 3 jenis manusia. Kalau saudara menyetir, manusia yang pertama adalah manusia yang tidak diselamatkan. Dia yang menyetir mobilnya, dan Tuhan itu di luar mobilnya. Jadinya kalau dia menyetir mobilnya, maka dia mau ke kanan, ke kiri, suka-suka dia. Dan Yesus itu di luar mobilnya, artinya dia tidak diselamatkan. Tapi yang kedua, nah ini firman Tuhan katakan dia manusia celaka. Kenapa? Tuhan, ya, itu masuk di dalam mobilnya itu bagaikan hidupnya. Tuhan masuk di dalam mobilnya, tetapi yang nyetir siapa saudara? Yang nyetir dia. Jadi Tuhan itu cuma di samping saudara. Yesus masuk dalam mobil dia, Yesus masuk dalam hidup dia. Tetapi yang nyetir dia. Jadi walaupun orang Kristen tapi hidupnya masih kacau. Masih berdosa, masih segala macam. Mau ke kanan, ke kanan. Tuhan bilang kiri, enggak, aku mau ke kanan. Suka-suka dia lah. Tapi saudara, orang Kristen yang Tuhan rancangkan hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, di dalam kemenangan demi kemenangan. Kalau di dalam mobil saudara, di dalam kendaraan saudara, di dalam hidup saudara, Yesus itu ada di dalam hidup saudara, dan saudara itu cuma berduduk aja di samping. Yang nyetir siapa saudara? Yesus. Yesus yang nyetir hidup saudara. Sama seperti Nuh, di dalam bahtera yang menyetir hidupnya adalah ya Tuhan, berserah. Orang percaya itu berserah saudara. Sudah masuk dalam bahtera, berserah. Berserah. Kalau saudara tidak berserah, ya firman Tuhan katakan, aku itu manusia celaka. Kita baca ya. Di dalam Roma 7 ayat 22 sampai dengan 24. Roma 7 ayat 22 sampai dengan 24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini orang yang suka akan hukum Allah. Suka sama firman Tuhan, suka dia. Tapi ayat ke-23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, dia katakan aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa ada orang yang demikian? Ya karena dia percaya sama Tuhan ada di dalam mobilnya, tetapi dia tidak hidup oleh roh saudara. Jadi dia katakan manusia celaka nih, celaka, ciloko. Karena tahu firman, karena tahu yang benar, tetapi hidupnya itu di dalam dosa, dalam keinginan daging, melakukan keinginan daging. Itu bukan rancangan Tuhan buat kita. Amin saudara? Tapi saudara itu Roma 7, Roma 8 bilang apa? Hidup oleh roh, rancangan Tuhan. Hidupmu itu bagaikan di dalam bahtera. Tidak ada kendali, hidup oleh roh.
Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Saya percaya setiap saudara, Roh Kudus itu akan berbicara di dalam hidup saudara. Ke kanan, ke kiri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau saudara mau hidup oleh roh, maka saudara taat. Hidup oleh roh itu bukan, saya suka bahasa roh, saya selalu berbahasa roh. Tapi hidup oleh roh itu obedient lifestyle. Mau nurut apa kata Roh Kudus every time. Itu hidup oleh roh. Semakin saudara memberikan saudara hidup oleh roh, maka hidup saudara akan dipimpin Tuhan. Ya, di dalam kemenangan demi kemenangan, hidupmu tidak khawatir, hidupmu tidak takut, hidupmu sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Amin saudara? Hidup oleh roh. Katakan bersama-sama obedient lifestyle. Gaya hidup taat sama Roh Kudus itu jadi gaya hidup. Tadi saya sudah cerita ya di ibadah pagi. Di gereja saya saudara, itu ada 2 cara untuk masuk ke dalam gereja kami ya. Harus muter saudara. Tapi ada juga shortcut. Ini melawan arah saudara. Shortcut. Nah, saya udah bilang sama jemaat kita ini kan ada di kompleks ya. Masa jemaat kita malah justru kalau ke gereja shortcut lawan arah gitu kan. Jadi lawan arah saudara. Saya bilang sama jemaat, janganlah malulah kita sebagai orang Kristen. Dan saya percaya saudara, kalau mereka mau lawan arah karena gembalanya sudah bilang saudara, sudah kasih tahu yang benar, pasti sebenarnya di dalam hati mereka ada yang ngomong gitu kan, mau lawan arah, aduh ini gimana gitu kan. Tapi kalau sekali 2 kali mereka tidak mendengarkan apa perkataan hatinya, jadi lifestyle-nya itu bukan obedient lagi, kedagingan, suka-suka dia. Beberapa waktu kemudian dia gak akan dengar lagi Roh Kudus ngomong karena udah biasa saudara. Sampai seseorang di jemaat mengatakan, Pak di gereja kita tuh Pak, di depan itu ada larangan Pak, dilarang lawan arah kecuali jemaat GBI Family Life Center katanya. Luar biasa kan? Kan malu kan saudara. Nah itu saudara, firman Tuhan menyatakan kebenaran. Kalau saudara mau hidup di dalam bahtera dituntun oleh firman seperti Nuh, maka hidup saudara berkemenangan. Enggak khawatir, tidak cemas, tapi penuh dengan sukacita. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam hidupmu. Nuh, dia orang yang beriman. Dan Nuh hidup benar dan tidak bercela, saudara. Bukan hanya dia membangun bahtera, bukan hanya dia percaya sama firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tetapi Nuh itu hidupnya benar, saudara. Hidup benar adalah hidup yang dibenarkan, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya hidup benar, tapi dia hidup tidak bercela. Respectable, terhormat. Ini hidupnya Nuh, saudara. Dan itu rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Terhormat. Jadi kalau orang lihat saudara itu memang dia layak dihormati. Layak dihormati. Dia hidup terhormat. Dia hidup gak asal. Bukan jaim ya saudara, tetapi dia hidup gak asal. Dia hidup pokoknya taat sama peraturan. Sama RT RW juga jadi orang yang terhormat. Gitu loh. Di lingkungannya gak berantem terus. Gitu kan. Tapi terhormat. Itulah orang yang terhormat. Hidup yang benar saudara. Saudara sama tetanggamu kanan kiri. Itu saudara harus baiklah. Amin. Baik. Kami ada sekolah ya di kompleks itu dan pada saat pembangunan kompleks itu saudara, itu beberapa tahun yang lalu ya, udah puluhan tahun. Pada saat pembangunan sekolah itu di lingkungan itu banyak yang demo, bahkan sampai ada bawa parang segala macam ya. Saya nggak mengikutinya ya, karena saya belum di situ. Ada yang bawa parang segala macam. Dan ternyata kan saya pindah tahun 2007 di kompleks tersebut. Yang menolak itu adalah tetangga saya persis, sebelah kiri saudara. Jadi dia adalah orang yang sangat radikal. Dia menolak pembangunan sekolah karena dia pikir, nanti sekolah itu mau bangun gereja segala macam lah. Dia menolak. Tetapi saudara, kita bawakan kita dari luar kota, kita kasih makanan. Pada saat itu ada buka puasa bersama, istri saya datengin ya. Bu, kita ini ya sediain makanannya untuk buka puasa. Akhirnya baik sekali saudara. Baik, setiap dia dari Bandung selalu bawa makanan. Jadi orang sekeras apapun, kalau saudara berbuat kebaikan, pasti berubah. Amin saudara? Sama tetangga. Sampai suatu saat, karena kami baik sama tetangga, suatu saat istri saya kan psikiater dia. Suatu saat ada tetangga yang datang ya ke istri saya, anaknya sakit.
lalu ngobrol-ngobrol. Terus dia tetangga ini bicara sama saya, sama istri saya. Bu, itu rumah di samping kanan gereja itu mau dijual loh. Itu punya keluarga kami loh, dia bilang seperti itu. Rumah di sebelah kanan gereja itu punya keluarga kami, dia bilang. Tapi keluarga besar, jadi yang punya, keluarga besar lah, ada berapa ahli waris ya. Istri saya tiba-tiba ngomong gitu, Bu, dijual nggak? Kita mau beli. Padahal nggak ada rencana sebetulnya. Kata ibu itu, nggak jadi jual. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian ibu telepon, Bu, ini rumahnya mau dijual. Ibu mau beli atau enggak? Puji Tuhan, hari ini gereja kami tambah bangunan di sampingnya. Amin saudara? Karena beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena hanya simple. Kasih makan, kasih kue-kue ringan. Hal-hal seperti itu saudara membuka pintu berkat. Kalau saudara berbuat baik, saudara terbuka pintu berkat bagimu. Amin saudara? Akhirnya bisa terbeli itu. Setelah gereja kami 37 tahun. Cukup lama ya saudara ya. Bisa terbeli. Ya puji Tuhan. Karena apa? Coba kalau kita tidak punya hubungan baik dengan tetangga. Mau datang gak dia ke praktek istri saya? Gak mungkin mau. Ke dokter yang lain masih banyak. Tapi karena berhubungan baik. Nah saudara, Nuh ini hidupnya benar dan tidak bercela saudara. Saya percaya Nuh kalau di jalan juga, kalau misalkan mobil ini mau serempet dikit, ya Nuh gak akan ribut saudara. Amin saudara? Udahlah kalau mau serempet-serempet dikit, malu kita. Orang percaya. Malu saudara. Ya sudah, hidup benar dan tidak bercela, inilah Nuh. Memiliki integritas dan menjaganya. Ya. Nah saudara, bukan hanya itu, tapi Nuh ini hidup benar di tengah lingkungan yang kacau sekali saudara. Di tengah lingkungan orang yang semuanya berbuat dosa. Dia bisa menjaga integritasnya. Kenapa? Karena dia percaya firman Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan. Tantangannya luar biasa saudara. Anak-anaknya pun hidup di dalam zaman yang gila saudara. Tetapi anak-anaknya ternyata hidup benar semuanya. Karena apa? Karena Nuh sebagai teladan. Saya percaya setiap orang tua kalau kita mau hidup benar, kita mau hidup terhormat, maka anak-anak kita pun bisa kita ajak masuk di dalam bahtera keselamatan itu. Amin saudara? Kuncinya kita, kuncinya orang tua. Hidup benar. Luar biasa saudara, Nuh bersama dengan anak-anak dan menantunya. Kok mereka bisa percaya juga ya tentang keselamatan? Karena mereka melihat figur Nuh sebagai ayahnya. Hidupnya benar, takut Tuhan, terhormat. Bahkan bukan hanya itu saudara. Boleh next. Ya, Nuh juga orang yang bergaul dengan Allah. Nuh punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dia dengar-dengaran akan Tuhan. Dia dekat sekali sama Tuhan. Dia berkasih-kasihan sama Tuhan. Seperti Daud, saudara. Daud orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Ini Nuh seperti itu, saudara. Saudara, Daud itu orangnya hatinya melekat pada Tuhan. Sama seperti Nuh. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 145, ini puji-pujian Daud sebagai orang yang melekat sama Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Ini puji-pujian Daud, Mazmur 145. Boleh ditampilkan? 145 ayat 1. Saya baca ya, Mazmur 145 ayat 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Daud ini sama seperti ini orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Orang yang kalau bergaul akrab fokusnya sama Tuhan, mulutnya penuh dengan pujian pasti. Berikutnya. Ayat kedua. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Jadi saudara, hari-harinya Daud sama seperti kita. Kadang senang, kadang gak senang, kadang orang lain baik, kadang ada yang ngomongin dia, kadang untung, kadang rugi. Tapi Daud berketetapan, setiap hari aku hendak memuji Tuhan.
Kenapa dia seperti ini? Ya karena dia tahu Tuhan itu siapa. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Berikutnya. Kenapa Daud bisa memuji, memuliakan Tuhan? Kenapa Daud bisa bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap hari? Kenapa? Ayat ketiga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Karena bagi Daud Tuhan itu besar, saudara. Bagi Daud Tuhan itu besar kasihnya, besar setianya. Bagi Daud Tuhan itu bahkan dikatakan kebesarannya tidak terduga. Daud fokus memandang Tuhan senantiasa. Maka Daud menyadari Tuhan itu besar. Pada saat dia melihat bintang-bintang di langit, Daud tahu aku tuh manusia. Kenapa Tuhan itu sayang sama aku? Daud sadar Tuhan itu besar dan Daud itu sangat kecil, saudara. Makanya orang yang sadar kebesaran Tuhan pasti memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Tetapi orang yang melihat bahwa dirinya the center of the universe, dirinya besar, masalahnya besar, fokusnya pada dirinya sendiri, tanpa sadar dia mengecilkan Tuhan. Betul saudara? Orang seperti ini kalau ada masalah, dia lihat Tuhannya kecil. Dan aku begitu besar. Ada masalah KO dia, khawatir, mundur. Saudara, maka saudara harus beribadah senantiasa. Karena pada saat saudara datang ke rumah Tuhan, pada saat saudara mendengar firman Tuhan, saudara di luar itu mungkin berpikir masalahku besar, Tuhanku kecil, mungkin tanpa saudara sadar. Karena saudara gak mau datang sama Tuhan. Tetapi saat saudara beribadah, saat saudara baca firman Tuhan, perspektif saudara dibuat benar. Oh ternyata Tuhan itu besar. Dan aku kecil. Masalahku kecil ternyata, Tuhanku luar biasa. Saudara keluar dari rumah Tuhan, saudara berbeda dibanding saudara masuk. Amin saudara? Kenapa? Karena memang Daud fokusnya itu sama Tuhan terus, sama Tuhan terus. Melekat sama Tuhan terus, demikian juga Nuh. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka masalah akan datang, tetapi dia tahu masalahku itu kecil, Tuhanku itu besar, segala sesuatu dapat dilalui bersama Tuhan. Itu aja. Dia gak mengatakan bahwasanya ya nanti masalahku hilang. Enggak, masalahnya mungkin tetap ada. Tetapi Tuhanku besar, aku dapat kekuatan dari Tuhan dan aku bisa melalui setiap masalah. Amin saudara? Hidup saudara sama seperti saya, sama seperti Nuh. Nuh itu kan saya nggak tahu lah beratus-ratus tahun yang lalu saudara. Tapi Alkitab itu firman Tuhan relevan dulu, sekarang dan selamanya. Masalahnya itu tetap sama yang dihadapi manusia. Sama. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Paulus mengingatkan kepada Paulus, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini kata Paulus kepada Timotius. Orang akan mengasihi dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Masa-masa yang sukar. Zaman Paulus masa-masa sukar juga. Zaman sekarang masa-masa sukar juga saudara. Tetapi kalau saudara mau bergantung kepada Tuhan, berserah. Jangan kemudikan bahteramu. Tapi biarlah Tuhan yang memimpin bahtera hidupmu. Bagian kita adalah surrender, berserah sama Tuhan, nurut sama Roh Kudus. Amin saudara? Ya. Itulah Nuh, contoh orang yang beriman, bergaul karib sama Tuhan saudara. Orang yang bergaul karib sama Tuhan kelihatan, dia akan penuh dengan sukacita. Di rumah dia akan memuji-muji Tuhan. Nah sekarang gimana anak-anaknya gak percaya kalau Nuh itu punya Tuhan yang besar. Lawang Nuh itu walaupun meskipun dia difitnah, orang lain mencerca dia, tapi di rumah dia masih, oh puji Tuhan. Bisa seperti itu. Ya anak-anaknya percayalah. Betul? Wah ini Nuh bener banget. Pasti Tuhannya bener. Kita ikut Tuhannya papa kita dia. Itulah Nuh saudara. Berikutnya saudara. Dan Nuh membangun hubungan baik dengan seluruh anggota keluarganya. Kejadian 7 ayat 7. Yuk baca bersama 321. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Masuk semua saudara. Di sini gak mengatakan masuklah Nuh dengan anak-anaknya tetapi menantu-menantunya gak ikut. Karena bayangkan saudara beratus-ratus hari bersama dengan mertua. Gak tahan, gak gitu saudara.
Tapi menantunya juga mau ikut saudara. Tandanya apa? Nuh membangun hubungan dengan menantu-menantunya. Hai mertua-mertua, bangunlah hubungan dengan menantumu. Amin. Hai menantu-menantu, bangunlah hubungan dengan mertuamu. Jadi Nuh orang yang beriman, Nuh orang yang bergaul karib sama Tuhan, Nuh orang yang taat, Nuh orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi itu dibuktikan dengan apa? Baik sama keluarganya saudara. Oh saya punya mertua tuh baik banget saudara. Sampai sekarang masih dikirim senantiasa. Ya kita gak kekurangan makanan, tetapi selalu ada kiriman makanan. Oma masakin. Ya. Nah kalau kita gak makan, nah itu dimarahin. Tapi oma dikirim sop buntut saudara. Dikirim, wah macam-macam deh pokoknya. Nah yang makan biasanya siapa saudara? Anak-anak saya sudah jujur sudah agak gak suka makanan oma. Anak zaman sekarang saudara. Betul, lebih suka makanan Korea, apa tuh, topoki segala macam gitu-gitu kan. Tapi makanan oma kayak sayur lodeh, yang suka siapa? Saya saudara. Jadi ini menantunya ini makanya gemuk seperti ini karena mertua juga saudara. Dikirim pasti yang makan saya saudara. Tapi dia tahu gitu kan. Dia mungkin sudah terbatas, dia udah gak bisa, kalau dulu kan di BBI suka khotbah kemana-mana gitu kan, ke Papua. Sekarang udah susah seperti itu. Tetapi dia bisanya masak dan dia kirim terus. Sama siapa? Sama keluarga anak-anaknya. Nah saudara, itu namanya membangun relasi, membangun hubungan. Saya saksikan tadi ayah saya, saudara, ayah saya orang Batak menikah dengan ibu saya orang Jawa. Ibu saya Muslim, dari Muslim yang radikal keluarganya. Ya, pada saat mau menikah, keluarga dari ibu saya bilang, oh jangan sama orang Batak tuh makan orang katanya. Masa makan orang? Tapi saudara, ayah saya membuktikan setelah menikah dengan mama saya jadi Kristen, setiap hari Sabtu dia pasti datang ke tempat mbah saya itu. Mbah saya. Setiap Sabtu jam 7 pasti dia datang. Di situ kita lihat, karena saya di Jawa Tengah kan, lihat TVRI ketoprak dulu saudara, setiap Sabtu pasti ada ketoprak. Saya nggak tahu, betul ya Pak ya? Ketoprak tuh, nah, di situ saya lihat ketoprak-toprak yang horor juga itu, ada Roro Semi segala macam. Itulah pengalaman horor saya pertama kali. Tapi kenapa seperti itu saudara? Karena papa saya membangun relasi. Dia bukan hanya membangun relasi dengan mertuanya, bahkan sampai adik-adik mertuanya pun dia datengin sampai ke kota-kota lain. Luar biasa, dia membangun hubungan saudara. Nuh orang yang benar membangun hubungan. Amin saudara? Bangun hubungan, bangun relasi di dalam keluarga, berbuat baik di dalam keluarga. Berikutnya saudara, yang terakhir. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Saudara kasih Tuhan, Nuh itu bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang bergaul sama Tuhan. Nuh diselamatkan, itu bukan semata-mata karena Nuh baik. Tapi yang paling utama saudara kalau baca riwayat Nuh ini, ada satu ayat sebelum riwayat Nuh yang panjang. Dikatakan apa? Nuh mendapat kasih karunia dari itu Tuhan. Kita semua diselamatkan bukan karena kebaikan saudara dan saya. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara perlu senantiasa mendengar Injil saudara. Supaya saudara sadar. Saudara diselamatkan itu bukan karena saudara sering berdoa. Bukan karena saudara baca firman lebih daripada yang lain. Saudara itu gak layak sama dengan saya yang gak layak. Tapi saya perlu terus mendengar Injil. Puji-pujian lagu yang pertama tadi mengingatkan saya senantiasa bahwa semata-mata karena kasih Kristus. Saya seorang hamba Tuhan, saya berkhotbah. Mungkin kalau tanpa saya mendengar Injil, saya pikir saya diselamatkan karena saya itu baik. Padahal saya gak lebih dari yang lain. Saudara gak lebih daripada yang lain. Semata-mata karena saudara mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tetaplah di dalam bahtera ini, yaitu Yesus Kristus. Kalau Nuh bisa finish well di dalam bahtera, meskipun banyak tantangan, saya percaya saudara bisa finish well di dalam bahtera Yesus. Amin.
Karena Dia setia dulu, sekarang, dan selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenang. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Saudara dan saya aman di dalam Yesus Kristus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Amin. setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwamu. Tenanglah jiwamu, aman bersamamu. Aman bersama Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hidup Nuh hanya dipimpin oleh firman Tuhan. Dia percaya akan firman-Nya. Kalau Tuhan mengatakan akan menyelamatkan dia dan seisi rumahnya.
bahwa Tuhan akan menghukum semua manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, percayakah saudara kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa ia setia kepada saudara saat ini? Percayakah saudara? Meskipun saudara di tengah tantangan, ya itu benar saudara alami. Tetapi biarlah fokus matamu memandang kepada Tuhan. Biar Anda melihat, mengalami Tuhan yang besar, yang akan membawamu dari satu masa ke masa yang lain. Dia sudah membuktikan kesetiaannya kepadamu. Dia sudah membuktikan firman-Nya ya dan amin. Mari saudara, kita sebagai orang percaya di abad 21 ini, hidup kita sama dengan Nuh. Saudari di dalam bahtera yang bernama Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, teguhkan imanmu, bergantung, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia, berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau melihat keterbatasan kami, Engkau melihat ketidakberdayaan kami, tapi kami percaya sama firman-Mu. Tuhan akan menguatkan kami, menguatkan umat-Mu. Tuhan akan membawa umat-Mu terus bertumbuh dalam satu iman kepada iman. Glory to glory. Terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu semua diberkati pemberitaan firman pada siang hari ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Terima kasih Pak Antonius Tompul yang telah melayani ya gereja kami dari pagi sampai siang. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati Bapak. Ya. Saya undang Bapak Ibu untuk Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Firman Tuhan begitu luar biasa untuk kami belajar dari seorang Nuh. Bagaimana Nuh Tuhan menghadapi tantangan zaman ketika orang-orang hidup tidak benar, tetapi Nuh tetap hidup benar menghadapi tantangan. Dan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Dan Nuh juga mendapat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua juga ingin mendapat kasih karunia-Mu. Apapun tantangan, apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, di masa-masa yang sukar, kami tidak pernah takut. Karena kami belajar dari Nuh yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih siang hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kami. Setiap dari anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah mereka ikut di dalam bahtera keselamatan yang telah Tuhan sediakan, yaitu Yesus Kristus. Kalau Nuh bisa menyelamatkan keluarganya Tuhan, seluruh keluarganya, menantu cucunya Tuhan, untuk hidup di dalam bahtera keselamatan, kami pun juga sanggup Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Tuhan, terima kasih berkati Pak Antonius Tompul untuk menjadi berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah melimpah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya Tuhan. Dimanapun Kau pakai secara lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa lagi. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami minta Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan seraya kita menadahkan tangan untuk menerima berkat Allah. Dan biarlah kebenaran firman yang telah kita dengar termeterai di dalam hidup kita. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Silakan duduk sebentar. Saudara, beberapa saat saudara akan dengarkan pesan khusus. Ya, saya minta waktu beberapa menit Bapak Ibu Saudara. Mengenai conference ya Bapak Ibu, pastikan setiap kita bisa daftar, bukannya satu ya, boleh lebih, bawa keluarga, bawa teman-teman yang udah lama gak ke gereja, yang belum kenal Tuhan. Apa sih di conference gitu ya?
conference ini baru pertama kali sejak kita ulang tahun 26 tahun. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebenarnya kita pengen bikin sebelum-sebelumnya, tapi ya satu lain hal, Tuhan menghendaki kita baru tahun ini buka conference. Jadi dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-26. Jadi Bapak Ibu Saudara pastikan ikut conference ini tanggal 20 Juli jam 10 mulai. Jadi nanti ada 2 plenary itu sesi utama. Nanti bagaimana Bapak Ibu Saudara mendengar bagaimana sih apa sih itu grow stronger itu seperti apa sih, berkatnya apa sih kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian kita juga akan diberkati melalui plenary yang berikutnya yang dibawakan oleh tadi bintang tamunya Mongol Stress, menghadapi krisis hidup seperti apa dan sebagainya. Dan setelah plenary 2, ya 2 kali plenary pertama, plenary kedua ada workshop. Workshop itu ada 3, jadi Bapak Ibu boleh pilih yang 1, yang kedua atau yang ketiga. Begitu ya, jadi kalau misalnya ada satu keluarga bertiga itu bagus banget. Bisa ada yang pilih 1, bisa pilih yang 2, ketiga. Jadi nanti di rumah bisa diskusi, oh saya dapat berkatnya apa sih gitu ya. Nah workshop ini bicara soal apa sih? Workshop yang pertama bagaimana terutama anak muda ya 12 tahun sampai 17 tahun. Dan kalau nggak muda boleh ikut, boleh. Karena kita punya anak gitu kan, kita biar tahu masa depan anak kita seperti apa sih. Nanti dia kalau kerja menghadapi ini dan segala macam mau ambil jurusan, mau bidang apa sih nanti ke depannya. Karena kalau salah memilih jurusan, salah untuk bekerja, itu akan stres hidup dia. Jadi dia perlu ditopang, oh ngerti seperti ini loh, dibimbing, bahkan dibagi lagi kelas gitu. Usia remaja sampai dengan pemuda, kemudian pemuda sampai dewasa itu dibagi lagi. Yaitu workshop yang pertama, jadi dibagi 2 kelas. Bagaimana mereka mengerti future-nya mereka, masa depan mereka. Jadi Bapak Ibu itu penting sekali. Ya walaupun misalnya, oh saya perlu nemenin anak saya, itu bagus juga begitu ya. Nah kemudian workshop yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu yang gak tahu bisnis gimana sekarang menghadapi masa yang sulit dalam bisnis. Bapak Ibu di situ diajarkan, kembali diingatkan, oh ternyata berbisnis seperti ini, berbisnis konvensional seperti ini. Dan berbisnis zaman sekarang anak-anak muda terutama startup seperti apa sih begitu ya. Supaya sesuai dengan kerinduan kita semua Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh bukan hanya rohani. Tetapi banyak hal dalam banyak bidang Bapak Ibu bisa bertumbuh. Dan yang berikutnya workshop yang ketiga itu bicara soal apa sih? Bagaimana kita menjadi orang tua yang tidak toksik di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan kita menjadi orang tua yang diam aja atau sebaliknya menjadi toksik buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita banyak yang bukannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan justru meninggalkan Tuhan. Orang tua yang tidak toksik seperti apa sih dan yang toksik seperti apa sih? Nanti Bapak Ibu ikuti di dalam workshop yang ketiga. Dan setelah workshop diakhiri dengan bagaimana kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam Shekinah glory. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan seperti apa sih? Itu di dalam KKR. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara dari jam 10 pagi tanggal 20 sampai jam 7 malam. Itu akan diberkati dengan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Makanya Bapak Ibu cuman investasi 50.000 itu buat makan siang. Gitu ya. Itu sedikit banget, murah banget. Nah pastinya Bapak Ibu boleh daftar. Mulai sekarang Bapak Ibu bisa buka dari link. Atau kalau mau dibantu di belakang bisa buka pendaftaran. Saya nggak tahu berapa orang, daftar aja mau 10 orang misalnya. Ternyata yang nanti Bapak Ibu bisa cuma 7 orang ya. Sudah 3 orang bilang sama panitia 3 orang buat memberkati yang lain. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi pastikan kita semua terlibat karena kita mau mendukung acara conference ini yang paling maksimal 1 tahun 1 kali. Karena nggak bakalan bersedia nih panitianya kalau disuruh bikin 2 kali gitu ya. Jadi 1 tahun 1 kali ya. Mulai tahun ini kita akan buka Strong Family Conference sebagai wujud kita makin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Dan tanggal 21-nya itu ulang tahun gereja yang ke-26. Kita akan celebration, kita akan memuliakan Tuhan karena kita mengucap syukur Tuhan sudah memimpin GBI Citra 2. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu mendengarkan saya dan mau daftar ya. Tuhan berkati, haleluya. Haleluya. Happy Sunday semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita bergoyang.